Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Jakarta City Blessing, Green Lake City yang hari ini sempat beribadah bersama-sama melalui online, melalui YouTube. Dan juga saudara sekalian yang berkesempatan untuk ikut bersama dengan kami. Sampai dengan hari ini memang kita belum bisa beribadah kembali seperti sedia kala di gereja. Tapi tidak apalah, karena keadaan kita bersama-sama akan beribadah secara online. Mari sebelum kita memuji Tuhan, lebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kembali pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepadamu. Terima kasih kami boleh berada sebagaimana keadaan kami hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat. Oleh karena Tuhan adalah perlindungan kami. Setiap hari Tuhan menjaga kami dan menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit yang berbahaya yang bisa menyerang kami. Terima kasih Tuhan. Tapi kami juga tak lupa berdoa untuk setiap umat-Mu yang mungkin sedang terbaring sakit pada pagi hari ini. Khususnya mereka yang sedang sakit karena terkena virus yang berbahaya ini. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Biarlah kiranya kuasa-Mu saat ini terjadi atas mereka. Dan bilur-bilur-Mu yang sudah menyembuhkan sakit penyakit itu juga bereaksi, bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengenai pemulihan dan kesembuhan yang sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Send His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still
Pada hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk memahami, untuk melihat kapan kata Paskah itu pertama kali dikeluarkan. Mari kita akan melihat daripada kitab Keluaran pasal yang ke-12. Bagian pertama kita akan membaca lebih dahulu ayat 1 sampai ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat yang keempat, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Ayat yang keenam, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Mungkin pada waktu mereka disuruh melakukan ini, mereka mungkin berpikir, mungkin bertanya-tanya, aneh sekali, untuk apa dilakukan bahwa pada kedua tiang pintu, pada ambang atas harus dibubuhkan darah. Tetapi untungnya mereka tidak bertanya-tanya lebih lanjut, mereka mentaati saja, mereka melakukannya. Tanpa mereka sadari, tindakan yang aneh itu menyelamatkan hidup mereka. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Tidak beragi beserta sayur pahit. Kita lompati beberapa ayat, kita masuk pada ayat yang ke-11. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, disinilah pertama kali kata Paskah muncul, saudara. Tapi sudah perhatikan, ada sebuah hal yang tidak biasa. Waktu mereka makan, dikatakan pinggangmu berikat. Ini adalah tanda sebentar lagi mereka harus berjalan. Kasut pada kakimu, berarti siap-siap untuk berjalan, untuk keluar. Dan tongkat di tanganmu. Lagi pula, makannya harus buru-buru, cepat-cepat. Kenapa sekalian? Kenapa saudara sekalian? Oleh karena habis setelah makan ini, mereka harus segera cepat-cepat keluar dari Mesir. Oleh karena mungkin kesempatannya sedikit, Firaun telah memberikan kesempatan kepada mereka, bahkan mengusir mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Ayat yang berikutnya, 12. Sebab pada malam ini, perhatikan baik-baik, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Perkataan Tuhan sangat menakutkan, saudara. Pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir aku jatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Inilah tulah ke-10 yang Tuhan jatuhkan pada Mesir. Dari tulah yang pertama, kedua, sampai ke-9. Berulang kali. Tapi kembali Firaun menyangkal janjinya kepada Musa untuk membebaskan umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi setelah tulah yang ke-10 ini, malah dia menyerah. Mari kita lihat ayat berikutnya, yang ke-13. Dan darah itu, perhatikan juga baik-baik. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu,
maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk melindungi umat Israel. Tuhan katakan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewatinya. Nanti kita akan melihat sekalian, bahwa ini merupakan gambaran di masa depan. Merupakan bayangan di masa depan tentang hal yang akan terjadi buat kita, umat Kristen perjanjian baru. Ayat yang berikutnya. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, hari ini sekalian, kita merayakan hari Paskah. Tentunya perayaan kita berbeda seperti perayaan bangsa Israel pada waktu itu. Karena kita tidak keluar dari perbudakan Mesir. Tapi walaupun demikian, dalam arti rohani kita keluar dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, peringatan Paskah bagi kita bukanlah peringatan yang sama seperti mereka, tapi peringatan Paskah bagi kita adalah peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat yang lalu, kita baru memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Itu hari Jumat sore, menjelang persiapan Paskah. Lalu setelah pukul 6 sore, menurut kalender Yahudi, maka mereka memasuki hari kedua. Jumat itu termasuk hari pertama, kematian Yesus. Melewati jam 6 sore, masuk pada hari yang kedua. Lalu sampai Sabtu sore, lewat jam 6, masuk ke hari Minggu, hari yang ketiga. Dan Minggu paginya, Kristus bangkit. Itu sebabnya dikatakan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Paskah bagi kita adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mesti memperingati? Apa nilainya? Nanti kita akan melihat dari kitab 1 Korintus 15, mulai ayat yang ke-17. Apa nilainya kebangkitan Kristus bagi kita? Perhatikan baik-baik dua ayat ini, 17 dan 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi kenyataannya yang benar adalah Kristus dibangkitkan. Dan karena Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan saudara, kepercayaan saya tidak sia-sia. Karena Kristus dibangkitkan, tidak sia-sia kita percaya. Dan karena itu kita sudah tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Dosa itu tidak lagi menyebabkan kebinasan kepada kita. Ayat 18 dikatakan, demikianlah kalau Kristus tidak bangkit, orang yang mati dalam Kristus binasa. Tapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Nah, karena Kristus bangkit, maka bagi setiap orang yang meninggal, yang mati dalam Kristus tidak binasa. Saudara pegang baik-baik kebenaran ini. Setiap orang yang meninggal dalam Kristus, entah hari ini, entah kapan saja, kalau saudara sudah percaya, saudara meninggal dalam Kristus, saudara tidak akan binasa. Artinya apa? Saudara tidak akan masuk dalam kerajaan maut. Saudara tidak akan masuk dalam neraka. Tapi saudara akan masuk dalam surga. Semoga saudara bisa mendengar, bisa percaya akan hal ini. Karena di luar sana, saudara mungkin akan mendengar ketidakpastian. Tapi saya mau berkata kepada saudara, di dalam Kristus, keselamatan kita bukan semoga. Di dalam Kristus, keselamatan kita bukan sekedar sebuah pengharapan, bukan mudah-mudahan. Tapi dalam Kristus, keselamatan kita adalah sebuah kepastian. Nah, kalau dikatakan orang yang percaya, siapa orang percaya itu? Dalam Roma 10 ayat 9, sesuai dengan ayat ini dikatakan, orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka orang itu akan diselamatkan. Nah, itulah tanda orang percaya. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati
Kadang-kadang orang akan menilai, ya percaya. Tapi percaya itu seperti apa? Saudara, tidak ada ukurannya percaya itu. Tidak ada cara untuk mengukur percaya seperti apa. Tapi Alkitab hanya mengatakan, orang percaya itu mengaku dengan mulut, Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati, Allah telah membangkitkan dia dari orang mati. Kalau saudara sudah mengaku dengan mulut saudara, sudah percaya dalam hatimu, maka saudara pasti diselamatkan. Tidak ada kemungkinan yang lain, pasti diselamatkan. Nah, ketika bangsa Israel dibebaskan, mereka dituntun oleh Musa, dituntun oleh Tuhan, dibawa melewati padang gurun. Kadang-kadang mereka harus berhenti di satu tempat, kemudian berkemah beberapa hari, dan kemudian mereka melanjutkan kembali perjalanan. Tetapi dalam perjalanan itu ada perlindungan, tiang awan di waktu siang untuk melindungi mereka dari terik panas matahari. Tiang api di waktu malam untuk memberi kehangatan kepada mereka dari dinginnya malam hari. Tetapi saudara sekalian, meskipun perjalanan begitu panjang, melewati padang gurun, melewati hal yang susah, Tuhan memberi suplai makanan tiap hari, Tuhan memberi suplai minuman tidak kurang bagi mereka. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jutaan orang pergi berjalan bersama-sama tanpa persiapan. Tidak ada toko di perjalanan. Tapi Tuhan dengan cara yang ajaib memberi mereka makanan, memberi mereka minuman. Saya berkata kepada saudara, perjalanan hidup kita mungkin kadang-kadang melewati rintangan, kadang-kadang melewati kesusahan. Tapi percayalah, Tuhan tahu apa yang kita alami dan Tuhan mensuplai segala kebutuhan kita, menyiapkan segala kebutuhan kita. Tapi tanah perjanjian, padang gurun bukanlah tempat di mana mereka tiba di sana. Ada suatu tujuan yang pasti untuk mereka sampai, yaitu namanya tanah perjanjian. Yang Tuhan sudah janjikan lama sebelum itu. Tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah gambaran sekalian pada orang percaya masa kini. Ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, sebagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, itulah gambaran pada kita yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari perbudakan dosa melalui kematiannya. Melalui kematiannya, lambang darah yang dibubuhkan pada ambang pintu dan pada kedua tiang pintu, itu menggambarkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Dan apabila darah anak domba itu berhasil menyelamatkan hidup mereka, itu artinya darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, darah yang sama itu juga membebaskan kita dari kebinasan kekal. Kalau darah anak domba saja bisa membebaskan bangsa Israel, apalagi darah Kristus pasti bisa membebaskan kita dari kebinasan kekal. Itu adalah sebuah kepastian. Namun demikian saudara sekalian, pada waktu kita berjalan, kadang-kadang kita mengalami kesusahan padang gurun. Mungkin ada suatu stagnasi dalam berbagai aspeknya dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun demikian saudara sekalian, jangan khawatir. Jangan berhenti di tempat. Jangan mundur tengah perjalanan. Apalagi jangan berputar-putar di sana. Oleh karena saudara mesti tahu, berapa besar pun kesusahan yang kau alami, Tuhan berjanji, setiap rincian dalam hidup kamu, secara berkesinambungan, Tuhan pakai, seperti Tuhan menenunnya, untuk menjadi kebaikan dalam dirimu, yaitu membawa engkau kepada keserupaan dengan Kristus. Tapi berapapun kesusahan yang kita alami, sebagai bangsa Israel mempunyai tanah perjanjian, demikian juga kita sebagai umat Kristen perjanjian baru, kita mempunyai tanah perjanjian kita. Dan tanah perjanjian itu adalah Kristus, itulah tempat perhentian buat kita. Kristus adalah tempat perhentian. Itulah tempat perhentian seperti yang dikhotbahkan oleh Petrus di dalam hari Pentakosta. Dan juga tempat perhentian sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal yang ke-28. Kita akan membacanya mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Perhatikan baik-baik. Sungguh
oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Ayat 12. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi mereka diberitakan, ada tempat perhentian. Yaitu sebetulnya Kristus. Tapi mereka tidak mau dengar. Apa yang mereka mau dengar? Coba perhatikan ayat 13. Ya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Bukankah itu yang saudara dengar? Itu firman Tuhan. Katanya firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu berisi. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Akibatnya apa? Supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Itulah yang sering saya temukan ketika saya berkesempatan untuk mengajar di kelas pendalaman Alkitab. Saya sering menanyakan sebuah pertanyaan kepada murid-murid saya. Saya katakan, kamu sekian lama sudah menjadi Kristen, apa yang kamu rasakan? Tahukah saudara apa jawaban yang mereka berikan? Tambah lama, tambah berat, Pak. Tambah lama, tambah capek, Pak. Bukankah itu sebuah jawaban yang mengejutkan? Itu sebuah jawaban dari bukan satu orang, saudara. Ada cukup banyak orang-orang tiap kali saya mengajar, saya bertanya seperti itu. Tapi jawaban mereka sama, tambah lama, tambah capek. Tambah lama, tambah berat. Bukankah itu sesuatu yang berlawanan? Bukankah Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau orang merdeka, itu artinya bukan capek, bukan lelah. Tapi lega, saudara. Dan saya teringat ketika Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu, ada banyak orang hidup di dunia ini, letih lesu, bebannya berat. Dan Tuhan menawarkan, Tuhan ulurkan tangannya. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan pada kamu. Saya mau katakan kepada saudara, ikut Yesus itu harusnya begitu. Ikut Yesus, percaya Yesus harusnya itu lega, merdeka. Jadi berarti kalau kita ikut Yesus, tambah lama tambah capek, tambah lama tambah berat. Ada satu yang salah. There's something wrong. Apa salahnya? Di mana salahnya? Kita harus memahaminya sekalian. Dan dikatakan, kalau saudara lebih suka, kalau saudara suka mendengar firman Tuhan, yang harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Saudara akan berjalan satu kali, saudara akan jatuh terlentang, luka, tertangkap, dan tertawan. Karena itu sekalian, saudara mesti mengerti. Dalam Kristus, engkau dapat beristirahat. Di dalam Kristus, sebagai tempat istirahat, engkau akan beristirahat. Dari apa? Beristirahat dari legalisme. Beristirahat daripada aturan agamawi yang membuat engkau semakin lama, semakin memberatkan hidupmu. Terlalu banyak aturan agamawi. Mesti ini, mesti begitu. Padahal ketika pertama kali sudah diinjili, apa yang disampaikan? Saya pernah belajar 1 hari waktu itu tentang penginjilan. Waktu saya baca buklet kecilnya, ternyata sekalian, mestinya ikut Yesus itu sederhana. Dikatakan apa di dalam buklet itu? Pokoknya kamu percaya saja kepada Yesus. Percaya saja. Nggak usah ngapa-ngapain, percaya saja. Engkau diselamatkan. Itu sebuah undangan yang meringankan orang yang mengikutinya. Hanya percaya saja. Tetapi anehnya, setelah menjadi orang Kristen, mulai diajarkan sesuatu harus begini, harus begitu. Yang makin lama, makin banyak. Makin lama, makin banyak. Dan anehnya, ketika semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak menjadi berat.
Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah, saudara sekalian. Apalagi, dalam Kristus, saudara akan bebas dari yang namanya intimidasi. Berapa banyak saudara sudah mengalami intimidasi? Intimidasi apa? Intimidasi bahwa kalau saudara tidak melakukan sesuatu, maka Tuhan akan datang memberi hukuman pada kamu. Kalau saudara tidak melakukan sesuatu, ini itu saya nggak usah sebut apa. Ya. Mungkin karena kurang berdoa, mungkin karena kurang baca Alkitab. Tuhan akan hukum kamu, Tuhan marah sama kamu. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tentunya berdoa penting, tentunya baca Alkitab penting. Tapi andai kata satu hari, saudara lalai baca Alkitab, Tuhan nggak marah. Tuhan nggak hukum. Karena Tuhan mengasihi saudara. Memang Tuhan ingin saudara lakukan itu. Buktinya apa? Buktinya dia berikan pada kita Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Berarti Tuhan mau kita belajar firman. Roh Kudus itu akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Kita memahami kebenaran supaya kita mengalami kemerdekaan. Tapi banyak kali ajaran-ajaran memberikan intimidasi pada kita. Demikian juga ketika saudara dalam tempat istirahat, saudara akan bebas dari ketakutan. Selama puluhan tahun, saya menjadi orang Kristen, dan puluhan tahun melayani. Saya juga heran, saudara. Kenapa yang namanya ketakutan itu, semua orang mesti alami. Tidak peduli mereka tidak percaya Yesus atau belum percaya Yesus, ataupun yang sudah percaya Yesus, yang namanya ketakutan itu seringkali menguasai manusia. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan ketakutan. Saya renungkan. Kenapa seringkali Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berarti menurut Tuhan, takut itu mestinya nggak boleh begitu. Tidak semestinya terjadi. Tapi anehnya yang namanya takut itu selalu ada dalam hati kita. Walaupun jenis ketakutannya bisa berbeda-beda, levelnya bisa berbeda-beda. Tapi satu hari Tuhan memberikan terobosan pada saya. Di dalam batin saya, dalam hati saya. Dan saya percaya, terobosan yang sama Tuhan akan berikan kepada saudara. Ketika saudara terus mengikuti Yesus, terus makan makanan yang sehat. Bukan makanan jasmani tentunya, maksud saya makanan rohani, firman-firman, kabar baik yang sehat, ajaran yang sehat. Maka saya percaya, satu hari saudara akan terkejut melihat bagaimana hati saudara bebas dari yang namanya rasa takut. Bukan hanya itu, saudara mulai merasakan, bisa mengalami ketenangan dalam hati saudara. Saudara mulai bisa mengalami gembira, joyful. Ikut Yesus seharusnya begitu. Saudara mengalami rasa bahagia dalam hati saudara. Saya tidak bilang tidak ada masalah. Dalam hidup saya pun saya mengalami masalah. Kadang tekanan. Bahkan Rasul Paulus yang hebat itu pun mengalami masalah yang besar. Bahkan dia berkata tekan dari segala arah. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah jatuh. Karena Kristus punya kekuatan dalam hidupnya. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara percaya Yesus, saudara bisa mengalami itu. Mungkin tidak cepat prosesnya. Tapi kalau saudara ikut dengan setia, maka saya yakin saudara akan mengalami semua hal itu. Di dalam Yesus, saudara juga akan menemukan identitasmu. Nah ini penting saudara. Banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, kurang memahami tentang identitasnya dalam Kristus. Mereka memakai barang-barang yang branded untuk menunjukkan identitas mereka. Saya tidak anti kepada barang branded. Kalau saudara punya uang, saudara belikan barang branded, mungkin di Indonesia belinya, atau di Singapura, atau langsung di Amerika, no problem. Saudara punya uang toh, silakan. Nikmati semua itu, pakai semua itu untuk kenikmatan buat saudara. Tetapi saudara, itu bukan identitas kita. Title yang berjejer di depan, di belakang, itu pun bukan identitas kita. Jabatan yang kita punya di perusahaan sebagai profesional, itu bukan identitas kita.
Tapi identitas kita adalah dalam Kristus. Karena Alkitab berkata, dalam Kristus engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau sudah terlahir kembali dari benih yang tidak fana, artinya tidak bisa rusak. Saudara, di dalam Kristus sudah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, tidak bisa rusak. Kalau benihnya tidak fana, kalau benihnya tidak rusak, berarti produknya juga tidak bisa rusak. Ya, yes. Benih saudara, benih tidak bisa rusak. Karena itu saudara yang sudah lahir kembali dari benih ilahi itu, saudara pun tidak bisa rusak. Bagaimana caranya saudara berada dalam Dia? Firman Tuhan berkata, engkau ada dalam Dia, bukan dengan kebenaranmu yang sendiri, karena engkau mentaati hukum agamawi, tapi engkau berada dalam Dia oleh karena kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ketika sudah dalam Kristus, sudah mulai mengenal identitasmu, maka Allah tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Allah bukan lagi ancaman bagimu, tapi Allah adalah Bapa bagimu. Engkau tidak lagi mengalami ketakutan, tapi engkau mengalami dalam kasih-Nya, dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan dalam Kristus, engkau sadar hidupmu sekarang yang kamu hidup di dalam daging, bukan kamu lagi, melainkan Kristus di dalam kamu. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, aku datang kepadamu untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan bukan sekedar memberikan sebuah kehidupan yang nantinya berlimpah-limpah materi. Tuhan memberikan hidupnya. Waktu kita mati bersama Tuhan, kita bangkit bersama Tuhan, Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan hidup di dalam kita. Tuhan hidup melalui kita. Itulah sebabnya kalau kita menyadari akan hal ini, kita tahu dalam diri kita ini ada satu kehidupan yang baru. Kristus hidup di dalam kita. Kristus hidup melalui kita. Sehingga apapun yang kita bisa lakukan, kita tahu bukan dari kita sebenarnya. Tapi karena Kristus yang melakukannya melalui kita. Bukan artinya kita jadi robot. Bukan. Tapi Kristus melakukannya di dalam kita. Melalui kita. Sehingga semua kebaikan, apa yang kita lakukan, semua datang dari dalam. Bukan dari luar. Dalam Kristus, ketika saudara mengerti identitasmu, engkau tidak lagi merasa jijik dalam hidupmu. Ada teman-teman anak saya, seringkali dia berkata, kenapa ya? Ketika saya pulang dari gereja, kok saya merasa jijik dalam hidup saya? Saya tidak tahu, saya tidak tanya, apa sih sebenarnya yang mereka dengarkan di sana? Apa yang mereka dengarkan? Kabar baik apa yang mereka dengarkan? Saudara-saudara, andai kata yang namanya kabar baik itu sesuatu yang membuat mereka jijik, saya berkata kepada saudara, orang berdosa tidak akan bersedia berjumpa dengan Yesus. Tapi dalam Alkitab, saudara membaca bagaimana banyak orang berdosa, sering orang berdosa berkumpul bersama Yesus. Mereka suka bersama Yesus. Yang tidak suka itu orang Farisi. Yang tidak suka itu ahli Taurat. Mereka yang tidak suka pada Yesus. Tapi orang berdosa suka pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah membuat mereka merasa jijik dengan hidup mereka. Mereka merasa diterima. Mereka tidak ditolak. Mereka ditolak oleh banyak orang. Mereka ditolak oleh ahli agama. Tapi mereka diterima oleh Yesus. Bukan berarti Yesus setuju dengan hal-hal yang mereka lakukan. Tapi karena Yesus percaya. Waktu dia bicara, kasih-Nya bisa menjamah hidup mereka. Bisa merubah hidup mereka. Oleh karena itu, seandainya saudara menjadi salah seorang daripada mereka, mungkin banyak tindakan saudara penuh dengan dosa. Saya mau katakan, seringkali kalau seseorang diajak ke gereja, mereka bilang begini, nantilah kalau hidup saya udah baik, saya ke gereja. Tapi saya mau katakan saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang berdosa. Bahkan Tuhan memanggil mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi aku datang memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau saudara merupakan salah seorang daripada mereka, jangan
Jangan tunggu sampai saudara baik. Karena saudara tidak akan pernah menjadi baik. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi baik karena usahamu. Kau datang pada Yesus. Kau boleh berkata, Tuhan, sebenarnya aku gak layak datang kepada Engkau. Saya yakin, Tuhan akan bilang begini, diam. Gak usah katakan itu. Kamu gak usah katakan kamu orang berdosa, aku sudah tahu. Tapi karena itulah aku panggil engkau. Karena aku bisa menyembuhkan engkau. Karena aku bisa memulihkan engkau. Kalau di antara pemirsa, pada pagi hari ini, menyadari dirimu sebagai orang berdosa, saya mau katakan, pagi hari ini, saya percaya, itu bukan kebetulan bagimu mendengarkan acara ini. Kalau saudara menjadi salah seorang daripada mereka, pagi hari ini, melalui apa yang saya sampaikan, Tuhan sedang memanggil saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk kembali pulang ke rumahnya. Seperti anak bungsu itu pulang kembali ke rumah bapaknya. Mungkin sudah cukup lama, sudah merasakan panggilan Tuhan. Tapi sudah mengeraskan hatimu. Ya pada pagi hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kembali, kembali, kembali. Tuhan tidak akan pernah menolak engkau. Tuhan pasti menerima engkau. Dan Tuhan pasti akan memulihkan keadaanmu. Ketika engkau dalam Kristus, engkau tidak lagi berusaha. Sesudah engkau mengerti identitasmu, engkau tidak lagi pernah berusaha untuk mencapai standar sebagai anak Allah. Ada banyak hal di luar sana yang menuntut saudara untuk mencapai suatu standar tertentu. Supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Supaya engkau layak disebut anaknya. Makanya ketika Tuhan Yesus dicoba oleh iblis padang gurun, iblis menyuruh Yesus melakukan ini, melakukan itu. Kalau engkau anak Allah, lakukan ini. Kalau engkau anak Allah, rubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, terjun ke bawah, kau akan selamat. Tuhan Yesus tidak merasa perlu untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Karena dia sadar dirinya adalah anak Allah. Saya mau berkata kepada saudara yang sudah percaya Yesus, engkau adalah anak Allah. Karena Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan demikian. Karena siapa percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Mungkin saudara melihat keadaanmu belum baik, perbuatanmu belum baik. Ya, saya pun begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, engkau yang percaya, saya yang percaya, sudah menjadi anak Allah. Dan kita tidak perlu lagi mencapai sebuah standar. Tuhan sudah berkata, engkau anakku, aku bapakmu. Anak saya tidak perlu membuktikan dirinya, tidak perlu mencapai sebuah standar untuk menjadi anak saya. Sejak dia lahir, dia sudah menjadi anak saya. Mungkin tindakan-tindakan dia yang kurang menyukakan saya, tapi tidak merubah statusnya menjadi anak saya. Tidak merubah kasih saya kepadanya. Dia tetap anak saya tetap mengasihi dia. Dia juga Bapa di surga, dia tetap Bapakmu, dan dia tetap mengasihi engkau. Dan ketika engkau berada dalam dia, engkau mengerti identitasmu, maka dalam berhubungan dengan dia, dalam berhubungan dengan Allah, engkau tidak lagi menjalani dengan perasaan. Seringkali orang Kristen berjalan bersama Tuhan itu dengan perasaan. Memakai perasaan. Dalam perasaannya mereka merasa kadang-kadang Tuhan dekat. Kadang-kadang Tuhan jauh. Waktu mereka menyembah Tuhan, mungkin mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka baru merasakan Tuhan dekat. Ketika mereka menyembah Tuhan, menyanyi, memuji, dan mereka tidak merasakan atau kurang merasakan hadirat Tuhan, maka mereka merasa Tuhan jauh. Ketika mereka merasa melihat perbuatan mereka baik, benar, mereka merasa Tuhan dekat. Waktu mereka kurang baik, kurang benar, mereka merasa Tuhan jauh. Tapi ketika engkau mengerti identitasmu, engkau tidak lagi menjalani dengan perasaan, tapi engkau menjalaninya dengan iman. Tidak peduli apapun yang kau rasakan, tidak peduli apapun yang terjadi, kau percaya Tuhan tidak pernah jauh dari saya. Dan memang dia tidak pernah bisa jauh lagi dari kita. Oleh karena dia sudah menyatu dengan kita. Semenjak kita percaya
lahir kembali, kita dan dia sudah menyatu dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa menjadi lebih dekat lagi kepada kita. Kita menjalaninya dengan iman. Justru ketika sudah bisa menjalin hubungan dengan Allah dengan iman, dari situ engkau akan mengalami perasaan yang sejati dan bukan emosi sesaat. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya suka kalau saya merasakan Tuhan dekat dengan saya suka dengan itu. Tapi satu kali Tuhan membawa saya melangkah, satu step melangkah. Di mana sejak saat itu saya tidak lagi hidup mengandalkan perasaan, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah jauh dari aku. Dari situ saudara, saya bisa merasakan Tuhan tidak pernah jauh. Saya tidak lagi merasakan kadang Tuhan dekat, kadang Tuhan jauh. Tidak. Saya mengerti, saya tahu, saya sadar Tuhan dekat dengan aku. Dan ketika engkau dalam Kristus, engkau akan lebih mudah mencerna kebenaran. Dulu rasanya kalau baca Alkitab susah ngertinya. Makanya orang jadi malas baca Alkitab. Tiap kali baca Alkitab nggak ngerti, malas baca Alkitab. Kenapa? Nggak ngerti. Tapi semenjak engkau dalam Kristus, engkau mengerti identitasmu, engkau menjadi makin mudah mencerna kebenaran. Nah, sebagai akibatnya, engkau bisa merasa puas dan kenyang. Engkau tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Engkau tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk memuaskan dahagamu. Engkau tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk mengenyangkan dirimu. Karena engkau sudah puas dengan Kristus. Makanya ada lagu mengatakan, Christ is enough for me. Artinya apa? Artinya engkau puas dengan Kristus. Saya mau katakan kepada saudara, ketika seseorang masih merasa haus setelah dia minum, dia masih memerlukan sesuatu minuman lain untuk menghilangkan hausnya. Ketika seseorang sudah makan, dia masih lapar, dia masih memerlukan sesuatu yang lain untuk membuat dia jadi kenyang. Artinya apa? Kalau saudara belum bisa puas dengan Yesus, maka itu berarti ada banyak hal lain di luar sana yang memberi engkau sesuatu untuk kau merasa kenyang, untuk kau merasa puas. Nah itu bahaya buat saudara. Tapi ketika engkau dalam Kristus, kau mencerna kebenaran hari demi hari. Bukan sekedar kebenaran dalam arti pengetahuan Alkitab, bukan. Tapi engkau memakan kebenaran yang baik. Engkau memakan kabar baik. Engkau memakan ajaran sehat. Maka cepat atau lambat kau akan mengalami kepuasan karena Kristus. Christ is enough for me. Dalam ayat yang terakhir, saya akan bawa saudara membaca tulisan Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dan apa yang sama dan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dan apa yang sama dan kebangkitannya. Luar biasa saudara. Ketika Kristus mati, kita secara rohani mati bersama dia. Tapi ayat ini memberikan sebuah janji yang luar biasa. Kalau kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, dan itu sudah terjadi, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dan kebangkitannya. Dan hari ini, beberapa tahun lalu, Yesus bangkit. Yang demikian, kita yang percaya, saudara dan saya, ikut bangkit bersama Yesus. Lebih luar biasanya, ketika Yesus sudah bangkit, dia tidak pernah mati lagi. Itu artinya, kita yang sudah bangkit bersama Yesus. Memang secara jasmani kita bisa mati tentunya, masuk ke dalam kuburan. Tapi dalam arti rohani, diri kita yang sebenarnya, manusia kita yang sebenarnya, yang sudah bangkit bersama Yesus, tidak bisa lagi mati itu selama-lamanya. Artinya kita sudah memiliki hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Yakinkah saudara? Apakah ini terlalu baik untuk dipercaya? Too good to be true? Tidak. Saudara tidak salah membaca. Saudara tidak salah membaca. Itu berkata, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara tidak salah dengar.
sudah tidak salah baca, sudah tidak salah mengerti. Yes, kita sudah bangkit. Dan kita tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Kita akan mendengarkan pujian yang terakhir. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan akhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sudah bersedia mati untuk kami. Dan terima kasih Engkau sudah bangkit. Sehingga kami pun sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak akan binasa lagi. Kami akan siap untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, satu dengan lainnya. Kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Kasih Allah Bapa yang berlimpah-limpah menyertai saudara sekalian. Kasih Kristus yang tidak bersyarat menyertai saudara sekalian. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian setiap saat, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.